Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas untuk informasi lowongan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Dan kebetulan rumah sakit ini sedang membuka lowongan yang lumayan banyak sekali untuk banyak posisi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah melihat Instagram, kali ini kita akan share gimana sih cara daftarnya, kemudian lowongan apa saja yang dibuka oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap atau RSUD Cilacap. Oke teman-teman, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-temannya. Kali aja informasi yang akan kita berikan ini bermanfaat teman-teman. Oke, untuk informasi lowongan sendiri ini teman-teman bisa cari lowongannya di rekrutmen bentar guys, rekrutmen RSUD Cilacap ya, rekrutmen ini ya teman-teman. Untuk lowongannya ini ada di rekrutmen RSUD Cilacap. Nah, untuk linknya nanti kita akan memberikan di deskripsi video ini untuk link websitenya, untuk link pendaftarannya. Nah, ini adalah link resmi dari RSUD Cilacap, jadi teman-teman bisa kunjungi link ini untuk informasi lowongannya. Nah, untuk lowongannya ada di mana teman-teman bisa lihat di bagian kanan atas. Ini di bagian kanan atas nanti akan ada untuk pengumuman teman-teman. Nah, untuk pengumumannya ini tinggal teman-teman klik saja, nanti akan masuk ke ini hasil seleksinya ya teman-teman. Dan nanti untuk lowongannya teman-teman bisa lihat di info lowongan. Nah, ini nanti pengumumannya apabila teman-teman lolos atau tidaknya nanti akan ada di pengumuman di sini. Nah, untuk informasi lowongannya teman-teman tinggal klik saja di bagian informasi lowongannya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat formasi apa saja, teman-teman akan lihat di sini ya. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk formasi yang dibuka. Jadi teman-teman jika ada nanti bisa lanjut untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama ini ada lowongan untuk dokter umum. Untuk dokter umum nanti penempatannya di bidang pelayanan medik, kualifikasinya yaitu dokter umum S1 kedokteran profesi STR sertifikat ACLS atau ATLS, ini yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Nah, selanjutnya ada perawat ahli atau S1 keperawatan, penempatannya di bidang pelayanan keperawatan. Ini yang paling banyak untuk rekrutmennya ya, S1 keperawatan nurse, yaitu sarjana keperawatan ditambah profesi, S1 keperawatan nurse ditambah STR dan sertifikat BDCLS. Untuk formasi yang dibutuhkan ini banyak sekali teman-teman, ada sebanyak 48 formasi. Kemudian ada perawat terampil atau D3 keperawatan, untuk penempatannya sama bidang pelayanan keperawatan. Untuk kualifikasinya D3 keperawatan ditambah STR dan sertifikat profesi, sertifikat BDCLS sebanyak 30 orang yang dibutuhkan. Ini terbanyak kedua. Kemudian ada petugas distribusi dan produksi makanan gizi, ini lulusan SMK atau jurusan tatap muka sebanyak 5 orang. Kemudian radiografer ahli, ini D4 radiografer dan STR ini sebanyak 1 orang. Kemudian ada radiografer terampil, ini radiologi D3 radiografer ditambah STR sebanyak 3 orang. Kemudian fisikawan medis, ini S1 fisikawan medis ditambah STR sebanyak 1 orang. Kemudian ada asisten apoteker sebanyak 5 orang. Kemudian penata anestesi, ini D3 keperawatan anestesi tambah STR 4 orang. Kemudian ada perekam medis, ini D3 rekam medis tambah STR sebanyak 15 orang ya, lumayan banyak ini yang ketiga. Kemudian ada bank darah, ini yang nanya BDRS ya, ini ada D3 teknisi pelayanan darah atau D3 TBD ya, atau teknologi bank darah ditambah STR sebanyak 4 orang. Ini lumayan banyak, silahkan teman-teman yang jurusan bank darah ini yang menanyakan bisa coba untuk mendaftar. Kemudian ada peranata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan, ini yang dibutuhkan sebanyak 4 orang ya, jadi D4 analis kesehatan. Kemudian okupasi terapi, ini juga yang mencari ada di penempatan di rehabilitasi medik, jurusannya D3 okupasi terapi sebanyak 1 orang. Kemudian fisioterapi ini sebanyak 1 orang ya. Kemudian ortotik protestik, ini yang nanyain teman-teman bisa coba daftar di sini, yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Kemudian pengolahan data dan informasi atau pengolahan pendapatan, ini D3 akuntansi 1 orang. Pengolahan dan informasi penata keuangan, ini D3 akuntansi sebanyak 3 orang. Kemudian driver ini sebanyak 2 orang. Kemudian operator layanan operasional instalasi pemulasaran jenazah, ini lulusan SMA sebanyak 1 orang teman-teman. Nah, ini hampir 80% ini rekrutmennya untuk tenaga kesehatan teman-teman. Nah, untuk lowongannya itu udah kita share. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk
informasi selengkapnya. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, download pengumuman, kemudian teman-teman tinggal klik saja. Nanti akan ada muncul untuk apa namanya, informasi PDF-nya, nanti bisa teman-teman download. Ini ada sekitar berapa PDF, ini ada 7 PDF, ini bisa teman-teman download ya. Nanti kita akan share besok mungkin ya teman-teman, ini karena masih apa namanya, belum dibuka. Jadi ini ya ada persyaratan khususnya, jadi teman-teman nanti tinggal buka aja untuk apa namanya, lowongannya. Ini ada pengadaan pegawai BLUD non aparatur sipil negara di RSUD Cilacap. Nah, ini persyaratannya sudah seperti biasa. Nah, ini untuk persyaratan khususnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Ada surat lamaran, kemudian scan KTP. Jadi untuk rekrutmennya ini secara elektronik, jadi teman-teman tidak usah langsung datang ke sana ya teman-teman semua. Kemudian ada KTP, kemudian scannya asli semua ya teman-teman semua. Kalau nyerang scan ini ada CV, kemudian ada surat pernyataan, kemudian ijazah, kemudian scan STR yang masih berlaku. Kemudian untuk dokter ini scan sertifikat asli ACLS atau BTCLS. Kemudian perawat ini BTCLS wajib ya teman-teman untuk di scan. Kemudian ada sertifikat pelatihan ya teman-teman. Kemudian ada surat pengalaman kerja sesuai kompetensi sekurang-kurangnya 6 bulan kalau ada. Kemudian ada scan surat keterangan sehat dari Vaskes pemerintah, ini bisa dari RSUD atau dari puskesmas ya, saya sarankan dari puskesmas saja. Kemudian pas foto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah ya kalau teman-teman mau melamar. Ini ya tadi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian tata cara pelamarnya, nanti teman-teman melakukan pendaftaran ya, untuk pendaftaran di ini ya, rekrutmen RSUD Cilacap. Nah, untuk masuknya ini kalau teman-teman kopinya pakai HTTP ini nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman kopinya ini ya kita contohkan. Jadi teman-teman kalau kopi seperti ini nggak akan masuk ya. Kita udah coba. Nah, ini ya tinggal teman-teman copy, ini nggak akan masuk teman-teman. Ini error ya, bakalan kalau teman-teman ada HTTP-nya depan. Jadi ini bakalan error ya. Kita sebagai contoh kita copy ini ya. Kita copy salin. Nanti ya kita akan ajarkan kalau ada HTTP-nya itu akan error ya. Kita coba lagi teman-teman. Kita masuk ya, ini ya. Teman-teman bisa lihat ada HTTP-nya, kita klik di sini nanti akan error dan tidak akan masuk ya teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke rekrutmennya, teman-teman tinggal teman-teman sebentar guys. Teman-teman tinggal nanti copy yang dari E-nya ya, atau teman-teman nanti tinggal klik saja yang tadi ya nanti, atau kita akan bahas yang untuk khusus ini ya, kita bahas nanti, kita akan bahas di akhir aja. Nah, ini ada tata cara pendaftaran. Nanti teman-teman melakukan pendaftaran di rekrutmen, tapi ini belum buka ya, ini dibuka tanggal 1, sekarang masih tanggal 28, masih beberapa hari. Jadi teman-teman silahkan persiapkan dulu untuk persyaratannya. Ini ya persyaratannya, ini ada lain-lainnya, kita nanti akan bantu untuk bagaimana cara mendaftar. Nah, untuk rekrutmennya ini tanggal 1 ya, untuk pendaftarannya teman-teman jangan sampai salah ya, ini tanggal 1 sampai tanggal 2, jadi hanya 2 hari saja untuk pendaftarannya. Teman-teman jangan sampai telat untuk pendaftaran, jadi tanggal 1 tanggal 2 itu pendaftaran, tanggal 3 udah tutup teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini ada masa sanggah tanggal 6, kemudian ada tanggal 7 Maret seleksi administrasi. Jadi teman-teman sebelum seleksi ini tanggal 6 masih bisa masa sanggah. Kemudian pengumuman lanjut tanggal 8. Kemudian untuk seleksi seleksi selanjutnya ada TKD, ini bisa teman-teman lihat tanggal 19 20. Jadi ada 2 tahap ya, ada TKD dan tahap 2 wawancara. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, kemudian ada tes wawancara, ini tanggal 26 28. Jadi rekrutmennya agak panjang, nanti semua pengumuman akan diumumkan di rekrutmen RSUD Cilacap ya. Ini untuk lain-lainnya bisa teman-teman baca ya. Saya kira untuk lowongan secara lengkapnya, jadi teman-teman tinggal download saja ya. Untuk pengumuman hasil akhir kelulusan ini bisa teman-teman lihat nilainya disusun dengan nilai urutan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dan ketentuan lain juga akan ada sudah ada di sini. Dan
Untuk teman-teman hasil seleksi akhir ya, nanti terima atau tidaknya nanti akan ada di rekrutmen RSUD Cilacap di yang tadi kita jelaskan ya. Untuk ini ya, nanti pengumumannya akan ada di sini ya, rekrutmen RSUD Cilacap ya ini. Nah, nanti pengumumannya akan di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa update, jangan sampai lupa untuk akunnya ya. Ini untuk lowongannya. Nah, seperti itu ya untuk pengumuman di RSUD Cilacap. Nah, oke, untuk selanjutnya gimana sih cara daftar di rekrutmen RSUD Cilacap? Yang pertama teman-teman adalah buat akun, mungkin nanti tanggal 1-2 kita akan buat ya, ini karena memang kita belum dibuka, ini akan ada tulisan pendaftaran belum dibuka teman-teman. Jadi teman-teman silahkan untuk pengumumannya ini teman-teman, pendaftarannya nanti akan di sini di pengumuman ya. Nanti kita akan memberikan link di deskripsi untuk link website ini ya. Ini belum dibuka teman-teman. Nah, yang pertama nanti teman-teman buat akun terlebih dahulu ya, ini karena belum dibuka jadi belum bisa untuk membuat akun ya. Jadi nanti kita akan bahas aja di tanggal 2 mungkin ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk informasi lowongan di Rumah Sakit RSUD Cilacap teman-teman. Nah, untuk informasi lengkapnya juga teman-teman bisa lihat di Instagram dari RSUD Cilacap, dan jangan lupa follow kita di Instagram di lowongan kesehatan ya. Nah, ini untuk lowongannya ada di RSUD Cilacap, teman-teman bisa lihat di postingan yang paling baru, kemarin baru diposting. Nah, ini ada websitenya, jadi ada link di website, tapi teman-teman kalau copy ini nggak akan masuk teman-teman. Nah, ini ya yang tadi kita katakan, copy link ini nggak akan masuk ya. Nanti mungkin teman-teman akan bingung untuk rekrutmennya ya, ini tidak akan masuk. Nah, caranya biar bisa teman-teman masuk, jadi kopinya dari sini ya, yang HTTP-nya nggak usah di copy, ini copy dari rekrutmennya aja. Kemudian teman-teman tinggal copy di sini, kemudian klik. Nah, nanti otomatis akan masuk ke websitenya ya teman-teman. Seperti itu untuk informasi lowongannya. Jadi teman-teman jangan pakai HTTP-nya untuk masuk ya. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info update mengenai informasi lowongan. Dan jangan lupa juga follow kita di Instagram di @lowongan_kesehatan dan @lokermedis baru. Dan seperti itu saja informasi kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.